Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Kak Gaby di Kids in Christ Online Service hari ini tanggal 20 Juli 2025. Apa kabar semuanya? Selamat ulang tahun ya yang ulang tahun minggu lalu. Tuhan memberkati, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan gembira. Kita hari ini akan mendengarkan cerita firman Tuhan tentang orang yang memberitakan Injil. Namanya adalah Bapak Filipus. Tapi sebelum itu kita mau berdoa, lalu kita akan bernyanyi sama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan kami bertemu kembali pada hari ini lewat pertemuan online. Kami mau memuji Engkau, mau meninggikan namamu, mau memuliakan Engkau, lalu kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami duduk manis, diam, dan mendengarkan cerita firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga kami semakin mengenal Tuhan Yesus dan melakukan apa yang Tuhan Yesus mau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekarang mari sama-sama kita dengarkan lagu pujian. Let's go! Cinta Yesus tiada terkatakan, Dia mati tebus dosaku. Besar cinta Yesus tiada terkatakan, Dia mati selamatkanku. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menangkalkan maut. Dia mati namun lihat Dia hidup. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menangkalkan maut agar kita hidup kekal selamanya. Besar cinta Yesus tiada terkatakan, Dia mati tebus dosaku. Besar cinta Yesus tiada terkatakan, Dia mati selamatkanku. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menangkalkan maut. Dia mati namun lihat Dia hidup. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menangkalkan maut agar kita hidup kekal selamanya. Nah adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita akan masuk ke dalam cerita firman Tuhan. Seperti yang Kak Gaby bilang tadi, cerita firman Tuhan kita pada hari ini judulnya Beritakan Injil. Nah, kita belajar dari seorang bapak yang namanya Bapak Filipus. Ayatnya di Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Jangan lupa untuk dibuka Alkitabnya dan dibaca ya ayatnya. Buat yang belum bisa baca, jangan lupa minta tolong orang di rumah untuk bacain ayatnya ya. Nah, jadi sebelumnya nih, tadi kan kita judulnya memberitakan Injil. Injil itu apa sih? Injil itu adalah suatu berita sukacita. Ada yang merupakan sukacitanya apa sih nih? Sukacitanya yaitu karya penyelamatan Allah lewat penebusan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Jadi berita bahagia karena dosa kita ditebus oleh Tuhan Yesus sehingga kita diselamatkan oleh Allah. Kita manusia berdosa tidak masuk neraka tapi masuk surga karena kita sudah dikuduskan oleh penebusan Tuhan Yesus di kayu salib. Itu adalah inti dari berita Injil. Nah, di Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40 ini kita belajar tentang seorang bapak yang namanya Bapak Filipus. Bapak Filipus adalah murid Tuhan Yesus. Kenapa murid Tuhan Yesus? Karena dia senang memberitakan Injil. Dia dipilih oleh rasul-rasul untuk membantu orang-orang, pelayanan orang-orang. Ya, terus dia sendiri juga senang untuk menceritakan tentang firman Tuhan, tentang berita Injil tersebut. Suatu hari Tuhan menyuruh Filipus lewat malaikatnya untuk pergi ke suatu daerah yang sunyi. Dan Filipus menurut. Dia pergi ke tempat itu
Dan waktu dia sampai di situ, karena di situ sunyi, dia bingung. Jalanannya kok sepi sekali. Ternyata tiba-tiba waktu dia lihat keadaan yang sepi itu, ada rombongan pembesar yang lewat. Pembesar itu seperti kepala-kepala negara gitu ya, orang-orang penting. Ternyata pembesar itu adalah pembesar negeri Ethiopia yang sedang dalam perjalanan pulang. Dia sedang membaca kitab Yesaya. Lalu Roh Kudus bilang sama Filipus supaya Filipus mendekati pembesar tersebut yang disebut sida-sida ya. Mendekati sida-sida tersebut. Lalu Filipus nurut. Filipus langsung mendekat, langsung bertanya, "Tuhan, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?" Ternyata sida-sida itu tidak mengerti. Dia bilang, "Aku tidak mengerti karena tidak ada yang mengajari aku." Apa ya yang sedang dia baca? Ternyata yang sedang dibaca oleh sida-sida itu adalah sebuah kitab Yesaya di Yesaya 53 ayat 7 sampai 8. Ya, itu isinya nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Demikianlah ia tidak membuka mulutnya, dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya, sebab nyawanya diambil dari bumi. Jadi ini menceritakan tentang Tuhan Yesus. Lalu karena sida-sida itu bilang dia tidak mengerti, Filipus mengambil kesempatan ini untuk menceritakan Injil. Filipus menjelaskan mengenai ayat tersebut dan memberitakan Injil Yesus. Ingat apa itu tadi Injil? Berita keselamatan dari Allah lewat penebusan Tuhan Yesus atas dosa-dosa kita. Jadi Filipus memberitakan Injil Yesus kepada sida-sida tersebut. Akhirnya sida-sida itu percaya. Bahkan dia jadi mengerti, lalu dia minta untuk dibaptis. Lalu Filipus bilang boleh dibaptis asal sida-sida betul-betul percaya. Dan sida-sida tersebut menyatakan bahwa ia percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu Filipus membaptis sida-sida itu. Setelah selesai, kembalilah sida-sida itu ke tempatnya dan Filipus dibawa oleh Roh Kudus kembali. Dia langsung pindah gitu. Tahu nggak? Kok Filipus mau ya pergi ke tempat yang sepi disuruh Tuhan? Kok Filipus mau ya waktu disuruh Roh Kudus mendatangi seorang pembesar kerajaan Ethiopia yang dia bahkan nggak kenal dan memberitakan Injil sampai membaptisnya. Bahkan saat ini Ethiopia adalah negara dengan jumlah orang Kristen terbanyak di benua Afrika loh. Jadi karena Filipus taat sama Tuhan, taat sama Roh Kudus, memberitakan Injil kepada sida-sida tersebut, banyak masyarakat orang-orang di Ethiopia sampai sekarang jadi orang Kristen. Salah satunya ya karena Filipus yang taat. Walaupun Filipus mungkin nggak tahu, Filipus nggak lihat hasil pekerjaannya kalau banyak orang Ethiopia yang jadi orang Kristen dan percaya sama Tuhan Yesus. Tapi karena Filipus taat, mau menceritakan Injil Tuhan Yesus kepada orang yang dia nggak kenal, mau disuruh pergi ke daerah yang sepi, padahal nggak ada orang yang lewat situ, sedikit orang yang lewat situ, serem juga datang ke tempat yang sepi adik-adik. Tapi Filipus taat dan dengar-dengaran. Jadi kita belajar apa ya dari Filipus ya? Ingat judul kita adalah beritakan Injil. Jadi adik-adik, memberitakan Injil itu adalah kewajiban orang Kristen loh. Ingat ya, memberitakan Injil itu adalah kewajiban orang Kristen. Kenapa? Karena sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, di Matius 28 ayat 19, Tuhan Yesus memberikan pesan kepada murid-muridnya. Kita juga murid-murid Tuhan Yesus kan? Pesannya adalah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi, memberitakan Injil, menyampaikan kabar sukacita tentang penebusan oleh Tuhan Yesus Kristus adalah kewajiban kita sebagai orang Kristen. Ayo kita punya hati yang taat seperti Filipus untuk memberitakan Injil kepada siapa ya?
Kepada siapa aja loh. Orang-orang di rumah, papa mama, orang yang bekerja di rumah yang belum percaya Tuhan Yesus, teman-teman di sekolah, guru, orang yang kebetulan kamu ngobrol-ngobrol, kamu bisa beritakan Injil. Kamu bisa bilang gini, Tuhan Yesus baik loh sama aku, sehingga aku sehat-sehat terus sampai sekarang. Tuhan Yesus baik loh sama aku, sehingga aku diberi kepintaran. Tuhan Yesus baik loh sama aku, sehingga Tuhan Yesus menebus dosaku. Tuhan Yesus baik loh sama aku, sehingga Tuhan Yesus mau mati untukku, sehingga dosaku dihapuskan. Wah, jadi bisa banget tuh adik-adik menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus, karya penebusan Tuhan Yesus kepada semua orang di sekitar kita. Tinggal kita mau nggak? Kita punya hati nggak? Kita berani nggak seperti Filipus? Tuhan tolong kita, Tuhan tolong adik-adik, Tuhan tolong KGB untuk punya hati seperti Filipus yang rindu dan taat untuk memberitakan Injil. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat cerita firman Tuhan pada hari ini. Kami belajar dari Filipus yang taat pada Tuhan, mau memberitakan Injil pada orang yang bahkan dia nggak kenal. Kami mau belajar untuk dengar-dengaran memberitakan Injil, karena Injil adalah kabar sukacita penebusan Tuhan terhadap kami, dan itu adalah kewajiban kami sebagai pengikut Kristus untuk menceritakannya. Berikan kami kesempatan untuk menceritakan kebaikan Tuhan, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami, kepada orang-orang di sekitar kami. Tuhan, mampukan kami punya hati yang rindu dan hati yang berani. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan Tuhan bagi kami. Pertemukan kami kembali minggu-minggu depan di Kids in Christ online service selanjutnya. Tuhan memberkati kehidupan kami, sekolah kami menjadi anak yang pintar, kami sehat-sehat, kami menjadi berkat di rumah, di sekolah, dan dimanapun kami berada. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus, bagi Allah Bapa, dan bagi Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Sampai jumpa minggu-minggu selanjutnya. Bye-bye.